datang di Podcast For You. Berkarya, berbagi, menginspirasi. Choice Wonders, kali ini kita lagi kedatangan bintang tamu super spesial. Seseorang yang udah ahli banget nih di bidang Master of Ceremony di berbagai acara, mau itu formal ataupun non formal. Langsung saja kita sambut, ini dia Bapak Fitrah Agustian. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih sudah diundang di podcast For You. For You ya. Iya. Suatu kehormatan. Terima kasih Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Bapak tadi kan perkenalannya udah bilang nih kalau Bapak itu Master of Ceremony gitu ya kan Pak, udah terkenal banget nih MC di Belitung Timur, udah nge-MC di berbagai acara. Boleh tahu nggak sih Pak, kapan pertama kali Bapak tuh milih untuk terjun gitu di dunia per-MC-an itu? Oke, ya. Kalau berbicara mengenai kapan pertama kali untuk terjun di dunia MC-an, sebenarnya dari dunia kampus awalnya. Oh, di Ya, kampus. dari dunia kampus. Kalau misalnya di review ke belakangnya, dulu sebenarnya mungkin saya waktu zaman SMA itu termasuk orang yang introvert. Oh. Ya, jadi maksudnya ya udah kalau SMA zaman sekarang itu kan banyak kegiatan gitu. Nah, kalau zaman kami milenial zaman itu nggak terlalu banyak kegiatan di sekolah, tidak ada lomba-lomba apa, pokoknya ke sekolah itu belajar, lebih banyak seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya kapan mulai tertarik dengan dunia per-MC-an, sebenarnya jadi waktu kecil itu punya cita-cita sebenarnya, cita-citanya awalnya itu bukan ke MC sebenarnya. Jadi awalnya kalau ditanya mau jadi apa gitu ya. Jadi kalau misalnya ditanya mau jadi apa, pilihan pertamanya itu tetap guru dulunya. Ya, mau jadi guru. Tapi seiring perkembangan waktu pada waktu itu, saya SD kelas 5 itu sudah mulai tertarik untuk menjadi presenter. Zaman-zaman itu saya masih ingat zaman-zaman TVRI. Alasannya karena pada waktu itu saya senang melihat reporter TVRI yang melaporkan suatu perjalanan itu dari berbagai negara. Jadi pada waktu itu wah, kayaknya ini asik nih kalau misalnya jadi reporter, bisa keliling negara, bisa keliling dunia dengan gratis. Iya. Jadi setelah itu berubah dari awalnya mau jadi guru, terus berubah mau jadi presenter. Nah, terus sering melihat itu acara-acara TVRI yang membaca berita yang dipandu oleh zaman-zaman pada waktu itu tahun 90-an ada Usi Karundeng, Sopakwa, terus juga idola saya pada waktu itu Kak Adam juga. Nah, jadi semakin tinggi gitu keinginan untuk menjadi presenternya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya juga kembali ke pertanyaannya tadi, pertama kali jadi MC itu di dunia kampus, dan itu pun awalnya saya kembali lagi bukan spesifik di dunia MC. Nah, awal itu karena terjun di teater. Iya. Jadi awalnya ikut kegiatan unit kegiatan mahasiswa UKM kampus, saya ikut kegiatan teater. Nah, pada waktu itu ada kegiatan di kampus saya yang membutuhkan suara MC. Nah, awalnya saya maksudnya belum pernah sama sekali nih MC. Jadi oleh teman-teman saya, ya udah Fitra aja yang jadi MC, soalnya dia kan udah biasa tampil nih, udah biasa di atas pentas. Saya mikir, oh ya udah gitu, kenapa nggak dicoba? Iya, benar. Jadi awalnya itu dari kampus. Jadi awalnya dari kampus ya Pak. Biasanya kan emang udah dari SMA ya Pak mulai itu kayak kalau udah sekarang MC biasanya udah di SMA, kalau Bapak dari kampus. Kan waktu itu berarti baru pertama kali tuh Pak, waktu di kampus. Perasaan tuh kayak gimana sih Pak? Deg-degan kah atau pressure-nya lebih tinggi kah? Ya, karena memang baru pertama kali. Saya sebenarnya tadi saya katakan basicnya mungkin lebih ke teaternya gitu kan.
Tapi karena tuntutan dari teman-teman tadi, ya udah kamu kan udah biasa, maksudnya tampil di atas pentas dilihat orang banyak gitu kan, pasti bisa nih, pasti bisa gitu. Terus aku sebenarnya belum pernah, saya belum pernah sama sekali untuk MC. Cuman kalau misalnya diberi kesempatan untuk mencoba, kenapa enggak, ayo lah gitu kan. Nah, terus dari kegiatan kampus itu akhirnya dosen-dosen juga mulai tahu. Jadi ada kegiatan-kegiatan seminar, kegiatan-kegiatan kampus, akhirnya sering dilibatkan. Nah, sering dilibatkan ya sampai saat ini. Sampai ini. Jadi awalnya itu karena disuruh, terus lama-lama jadi makin gitu kan Pak. Kalau boleh tahu di kampus tuh jurusan apa? Saya kebetulan, nah ini kembali lagi. Karena memang mungkin sebagai ucapan itu adalah doa. Kan? Jadi pada waktu itu saya mengambil jurusan pendidikan sejarah. Nah, jadi tapi setelah saya masuk setelah tamat SMA, kembali lagi pilihan itu berubah gitu. Yang semulanya cita-citanya mau jadi guru, sempat berpikir nggak mau ngambil jurusan guru. Nah, pada waktu ikut, kalau zaman kami dulu namanya ujian masuk perguruan tinggi negeri UMPTN. Nah, jadi pada waktu itu ikut UMPTN, di tahun pertama saya ikut itu nggak lolos UMPTN karena pilihan pertama saya pada waktu itu saya ingin menjadi ahli di bidang hukum. Jadi saya ngambil ilmu hukum pada waktu itu. Ilmu hukum. Ya. Terus yang pilihan keduanya saya ngambil administrasi negara. Nah, dari kedua itu nggak ada yang lolos. Nah, qadarulahnya di tahun kedua karena mungkin doa dari orang tua juga, jadi ibu saya pada waktu itu mengatakan bahwa coba udahlah ngambil guru aja, karena saat ini mungkin nanti suatu saat kalau pulang ke kampung halaman, pulang ke itu kayaknya ilmunya lebih terpakai nih. Jadi ya udahlah mengikuti orang tua karena mungkin doanya ibu juga gitu. Jadi akhirnya, tapi tetap pilihan pertama itu adalah hukum, pilihan keduanya ngambil jurusan pendidikan sejarah di Universitas Riau. Ya, jadi akhirnya yang keterima yang pilihan keduanya. Ya, jadi akhirnya masuklah di pendidikan sejarah itu. Berarti Bapak sekarang mengajar dong Pak? Mengajar, ya. Tadi aku baca-baca di SMP 6 ya Pak? Betul sekali, di SMP Negeri Salamanda. Di guru sejarah dong? Ya. Ngomong-ngomong soal di kampus, kan ada membahas soal teater juga tuh Pak. Bapak kan jurusannya jurusan sejarah. Ya. Kebanyakan tuh kalau misalkan teater tuh kayaknya bahasa Indonesia. Iya, kayak bahasa Indonesia atau Ilkom gitu. Ya. Kok bisa sih Pak dari jurusan sejarah tuh malah ikutnya tuh ke teater gitu? Oke, ya. Kalau misalnya ditanya kenapa anak sejarah gitu kan, basicnya ya nggak nyambung sama sekali gitu, nggak ada korelasinya. Kenapa sampai ikut teater? Seperti yang saya katakan tadi, bahwa mungkin ketertarikan saya di bidang seni mungkin ini juga gitu, tinggi juga gitu. Jadi pada waktu pemilihan UKM, unit kegiatan mahasiswa, setiap mahasiswa baru itu kan disuruh milih tuh, maksudnya mau ikut kegiatan apa gitu di kampusnya. Jadi ada beberapa pilihan pada waktu itu, dan saya tertarik itu melihat teman-teman yang tergabung di dalam sanggar teater itu, mereka setiap akhir pekan itu ada penampilan yang ada di kampus gitu. Namanya itu adalah instalasi pada waktu itu ya. Jadi mereka turun ke kampus, mereka melakukan instalasi apapun itu gitu, berkaitan dengan kondisi pada saat itu, mereka turun ke jalan. Jadi saya kayaknya ini kalau saya ikut di sini seru nih gitu. Jadi akhirnya ikutlah kegiatan UKM itu. Jadi ikut kegiatan UKM teater. Ya awalnya sih itu kalau tertarik di dunia teater. Jadi karena emang dari awal udah tertarik sama seni, jadi walaupun masuk jurusan sejarah tapi tetap ya Pak tertarik sama ke dunia seni. Kalau soal MC gitu ya Pak, kadang tuh waktu awal-awal semenjak pindah ke sini kan mulai diundang-undang kan Pak. Ada nggak sih kayak cara atau dari Bapak sendiri gitulah, tips and trick yang emang Bapak sendiri tuh tanamin ke diri sendiri kalau mau nge-MC tuh kayak gimana bagusnya gitu? Jadi saya kembali lagi cerita ini ya. Jadi pada waktu saya saat pulang ke Belitung setelah selesai kuliah, pada saat itu sebenarnya saya nggak mau pulang ke Belitung karena pada waktu itu saya sudah keterima kerja di Pekanbaru pada waktu itu. Saya juga mengajar di SMA Negeri 8 Pekanbaru pada waktu itu. Jadi, kebetulan ibu saya pada waktu itu udahlah pulang gitu, pulanglah ke Belitung. Udah selesai kuliah juga, pulanglah ke Belitung.
saat ini mungkin di Belitung sendiri itu maksudnya untuk penerimaan guru ASN PNS itu sekarang kayaknya besar-besaran. Jadi pada zaman saya itu Belitung Timur tahun kedua untuk penerimaan PNS-nya pada waktu itu. Jadi saya diminta ibu saya untuk pulang. Ya akhirnya kembali lagi karena memang mengikuti omongan orang tua. Ya. Jadi akhirnya saya pulang. Saya pulang. Nah kembali lagi nih karena kalau misalnya kita pulang kampung kita dianggap mahasiswa ya, mahasiswa kita tuh dianggap serba bisa gitu. Mereka menganggap orang-orang masyarakat yang ada di daerah saya itu menganggap oh ini mahasiswa baru pulang nih, mungkin dia bisa nih gitu kan. Nah, jadi pada waktu saya pulang ke Belitung, pulang ke kampung halaman, pada waktu itu ada kegiatan Agustus di kampung saya. Nah jadi kembali lagi mereka sebenarnya nggak tahu kalau saya maksudnya waktu di kampus itu sudah biasa MC kan. Nah, jadi akhirnya ya udahlah Fitra aja yang ditunjuk jadi MC-nya. Ya udah akhirnya dari situlah orang mungkin melihat. Jadi kan kebiasaan di tempat kita kalau misalnya sekali udah dilihat orang biasanya keterusan tuh. Jadi mulai dari acara-acara kecil seperti itu akhirnya diundang sampai sekarang. Nah kalau tadi bertanya ada tips khusus enggak? Ya tentu saja ada. Jadi kita sebagai MC segala sesuatunya itu memang harus dipersiapkan secara matang sebelum kita maksudnya MC. Saya biasanya kalau misalnya dihubungi dari panitia ataupun orang yang ingin memakai jasa kami sebagai MC, terlebih dahulu saya sebelum memulai MC itu yang paling pertama itu saya tanya rounder acaranya dulu, terus tamu-tamunya siapa yang datang dulu, terus juga berlatih juga. Jadi sampai saat ini pun sebelum saya manggung, maksudnya sebelum saya MC saya berlatih dulu, baca skrip dulu. Jadi terus kostum juga. Nah jadi mempersiapkan segala sesuatunya itu memang harus matang gitu. Jadi sampai ke kostum pun, oh ini kalau misalnya acaranya seperti ini kira-kira kostumnya yang bagus itu apa. Jadi disesuaikan dengan tema acaranya juga kan. Jadi itu sih paling tips-tips awal. Jadi intinya tuh harus bikin kostumnya juga, terus latihan dan tanya-tanya ya Pak. Kadang tuh kan kayak misalnya nih kita lagi nanya rundown tuh, udah tahu nih rundownnya apa. Cuma kadang kalau misalkan aku nih gitu kan kayak lagi disuruh MC tuh, tiba-tiba di hari H rundownnya tuh kayak bisa berubah gitu. Nah ada nggak sih Pak cara gimana caranya biar bisa ngatasin itu? Soalnya kadang aku juga masih sering panik sendiri karena rundownnya oh udah bener nih udah latihan rundownnya kayak gini, tiba-tiba berubah, itu tuh pressure gitu. Itu manusiawi sekali. Saya juga maksudnya mengalami itu gitu. Jadi rondernya sudah kita susun sedemikian rupa dari rumah, tiba-tiba pas di lapangan pas hari-harinya itu banyak yang berubah terkadang. Ada yang harusnya di awal jadi di akhir, harusnya di tengah tiba-tiba di awal. Itu biasa. Nah, tapi cara kita menyikapinya kita koordinasi. Sekali lagi kita koordinasi dengan penyelenggaranya, siapa yang penanggung jawabnya. Jadi biasanya kalau misalnya suatu acara itu sifatnya acara yang saya selalu bertanya, ini siapa penanggung jawabnya? Stage manajernya siapa? Siapa yang bisa saya hubungi? Nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan. Tapi kalau misalnya acara itu sifatnya formal, itu kan biasanya ada dari protokoler tuh. Mereka biasanya terlebih dahulu itu kan lihat dulu ronde acara kita. Nah nanti kalau misalnya mereka rasa sudah sesuai, aman. Tetapi kalau misalnya seandainya ada perubahan, yang jelas sebelum acara itu dimulai kita harus maksudnya terlebih dahulu koordinasi dengan mereka, bertanya dengan mereka ada perubahan atau enggak. Jadi yang paling terpenting itu adalah koordinasi. Jadi intinya tuh harus koordinasi dulu ya biar nggak terlalu panik gitu, nggak tiba-tiba. Pokoknya sebelum acara itu dimulai kita koordinasi. Bahkan terkadang di tengah-tengah acara pun ada perubahan-perubahan acara itu sering kali gitu terjadi. Tapi nggak apa-apa. Nggak usah panik gitu, disikapi dengan santai aja. Yang penting kita maksudnya sudah melakukan koordinasi dengan baik. Ya jadi intinya tuh santai aja ya Pak sama koordinasi. Soalnya kadang emang suka kayak berubah gitu tiba-tiba panik sendiri, terus pas mau maju ke depan udah blank gitu, lupa tiba-tiba kan. Jadi kadang agak lumayan susah juga untuk mengatasi itu. Terus kalau ngomong soal MC, Bapak juga kan ngajar kan Pak. Kadang tuh ada nggak sih waktu yang bentrok kayak harusnya hari ini ngajar tapi malah ada dapat undangan ke MC gitu? Kalau misalnya bentrok itu pasti ya, karena status saya juga baru status PNS, terkadang menyiasatinya yaitu ya memang salah satunya adalah
surat tugas. Oh. Jadi kalau misalnya di saat saya punya kegiatan gitu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah daerah, itu biasanya kan ada surat tuh terlebih dahulu sebelum kegiatan itu kan ada surat yang harus masuk ke instansi saya. Nah, jadi dari instansi itu nanti saya meminta izin atasan terlebih dahulu. Kalau diberikan izin, saya lanjut. Kalau misalnya tidak diberikan izin, ya mau gimana lagi. Tapi yang jelas selama ini mereka tahu gitu, mereka tahu dengan profesi saya. Selain maksudnya saya menjadi seorang guru, mereka tahu bahwa saya juga seorang MC. Oh iya, soalnya aku ngira kalau misalkan kayak ngajar kan dari Senin sampai Jumat kan, Iya, jadi aku ngira cuma ngambil jobnya kayak di satu minggu doang gitu. Kalau di hari-hari lainnya Ya, enggak. tapi kalau misalnya itu yang di luar kegiatan pemerintah daerah, saya biasanya ngambil cuti. Ya, ngambil cuti. Tapi kalau misalnya Sabtu Minggu, biasanya kalau hari Sabtu Minggu itu berkaitan dengan acara wedding. Acara wedding itu kan maksudnya di luar pemerintah daerah kan. Nah, jadi kalau aman, atau kalau misalnya libur aman. Tapi kalau misalnya itu yang sifatnya pemerintah daerah, biasanya ada surat tugas. Tapi kalau misalnya di luar pemerintah daerah yang tiba-tiba maksudnya mengharuskan saya jadi MC pada hari itu, ya biasanya saya mengajukan cuti terlebih dahulu. Bapak ada nggak sih kira-kira nih saran untuk para smoners di rumah nih yang baru mau mulai nyoba-nyoba nge-MC nih, tertarik nge-MC, tapi kan kadang kalau misalkan baru-baru pasti ada rasa takutnya ya Pak, apalagi kalau anak-anak SMA gitu yang baru mau mulai kan banyak takutnya. Ada nggak sih Pak tips and trick gimana caranya agar bisa melawan rasa takutnya gitu? Oke, kembali lagi kalau saya katakan bahwa cobalah segala sesuatu itu selagi itu maksudnya di jalurnya gitu. Kenapa nggak kita coba? Saya juga awalnya dari coba-coba kan. Iya. Terus kita maksudnya jangan pernah menolak hal-hal yang kecil. Saya jujur saja di awal-awal saya jadi MC saya nggak pernah dibayar. Saya nggak pernah dibayar. Bahkan ucapan terima kasih aja begitu selesai acara udah. Gitu. Jadi saya punya pengalaman saat itu saya diminta untuk jadi MC wedding dan mengharuskan kami itu sampai larut malam. Jadi begitu selesai acara, jadi ya udah selesai acara gitu ya. Besok ya, honornya besok ya gitu. Jadi ya udah kita pulang ke rumah masing-masing. Sampai saat ini nggak dibayar. Jadi pengalaman seperti itu ya udah. Jadi setidaknya kita mempersiapkan diri kita itu terimalah hal-hal yang kecil gitu. Maksudnya dari kalau misalnya kalian mungkin dari sekolah dulu ya. Terus kalau zaman sekarang itu kan lebih mudah sebenarnya. Benar. Personal brandingnya itu lebih mudah. Iya. Jadi kalau saya juga salah satu untuk ini memperkenalkan diri, yaitu salah satunya lewat personal branding media sosial. Jadi kegiatan-kegiatan saya selama MC itu selalu saya post di Instagram, media sosial, di Snap WA, di Facebook. Jadi dengan demikian orang terkadang di saat mereka mencari untuk MC, mereka ingat, oh ya mungkin ini bisa di MC gitu. Jadi buat adik-adik mungkin yang saat ini menyenangi dunia per-MC-an sebenarnya mungkin bisa belajar dari hal-hal seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Jadi intinya untuk para smoners di rumah nih yang baru mau coba-coba, coba aja dulu, jangan takut ya Pak. Karena Bapak juga awalnya dari coba-coba, sekarang udah jadi MC yang super keren banget, udah diundang di berbagai macam acara ya di BTV ini ya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih juga smoners. Terima kasih untuk sponsor ada dari Winner, Sumber Kopi, dan PT Nusa. Sampai jumpa di Podcast For You selanjutnya. Podcast For You berkarya, berbagi, menginspirasi.